I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart. Salam Blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama dengan anak-anak yang lagi training ini. Lihat wajahnya lesu ini, dari subuh mereka belum masih di lapangan ya. Karena bahwa kali ini sebenarnya yang kita bahas bukan masalah subuhnya, tapi dilalah anak ini saya challenge melihat kenapa tanaman kelapa sawit tidak boleh tumbuh miring. Nih kalau kita lihat miring seperti ini, apa sih resiko yang harus kita tanggung? Oke, kita mulai nih. Siapa dulu yang mau jawab nih? Saya, Pak. Apa resikonya ketika tanaman kelapa sawit ini miring? Oke Pak, kalau dari saya potensi untuk tumbangnya itu tinggi Pak. Tinggi. Coba Anda lihat lagi, tanaman ini baik-baik ini. Apa? Ini Pak, kemungkinan untuk pembesaran bonggolnya itu tidak akan sempurna Pak. Bonggolnya nggak sempurna. Coba kalau para petani komentar nih, bonggolnya gede nggak nih? Saya kira cukup lumayan. Kayak yang lain. Nih, muka-muka ini. Oke. Susah dalam memanennya Pak, Kenapa susah nih? karena batangnya itu membengkok Pak, jadi untuk memanennya akan membutuhkan waktu yang lama. Kok perasaan ya normal-normal aja kalau ini kalau handal ini. Oke. Kenapa? Siapa lagi yang mau? Izin Pak. Jadi ketika pokok itu miring, untuk pembentukan buahnya itu Pak kurang sempurna Pak. Apanya contohnya? Karena dia nanti akan lebih terhimpit Pak di bagian belakang. Oke. Yang lebih rasional lagi, coba Anda perhatikan baik-baik nih. Oke. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, Pak. Ini pelepahnya akan mengganggu menutupi pelepah pohon sebelahnya Pak. Menutupi pelepah sebelahnya, jadi nanti otomatis fotosintesis sebelahnya nggak jadi sempurna gitu ya. Iya Pak. Oke, yang lain. Silakan Pak Nanis. Kenapa tanaman kelapa sawit tidak boleh miring pertumbuhannya? Jika miring, maka segera ambil tindakan. Karena kalau sudah miring seperti ini akan sangat berpengaruh. Walaupun nanti kalau kena sinar matahari, ini miring seperti ini, nanti dia akan lurus lagi. Karena apapun yang terjadi bahwa kelapa sawit ini akan mencari sinar matahari. Lah pertanyaannya, apa sih efek negatif kalau tanaman kelapa sawit ini sampai miring dengan kondisi seperti ini? Anda perhatikan, ini jawabannya nih. Ini jawabannya nih. Dengan adanya kelapa sawit yang miring seperti ini kalau kita lihat ya, ini miring ya. Sebelah sana lebih tinggi, sebelah sini lebih rendah. Kalau kita perhatikan, maka sebaran buahnya juga nggak sama, Le. Karena kalau misalnya ini air terserap dari bawah, dari bawah, dari akar, kemudian ada nutrisinya, akan ditranslokasikan lebih banyak ke daerah yang lebih miring. Sehingga kalau kita lihat buahnya, ini cuma segini nih. Nih, buahnya lebih banyak yang miring seperti ini. Tuh. Sehingga memang bagaimana kita menjaga kelapa sawit ini tidak boleh miring. Itu. Maka ketika ini akan berkaitan dengan yang ada di tanaman belum menghasilkan, maka harus segera diluruskan kembali lagi. Jangan sampai kondisi ini adalah miring seperti ini. Kalau miring, maka BJR-nya itu nggak sama. Antara yang atas sama yang bawah itu nggak sama. Jumlah janjangnya juga nggak sama. Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai tanaman kelapa sawit kita menjadi miring. Apalagi mineral kok miring. Nah ini. Kalau mineral miring berarti kesimpulannya Anda apa? Jadi tanaman di kelapa sawit di tanah mineral kok miring. Apa yang kesimpulannya? Penanamannya Wah, penanam awalnya bisa jadi terlalu dangkal ataupun bahkan kondisinya intinya adalah abnormal dalam penanaman kelapa sawitnya. Jika memang kondisinya mudah mulai terangkat, lebih bagus sebelah sana diganjal. Kalau misalnya ini sudah terangkat, lebih bagus sebelah sana adalah diganjal dan dikonsolidasi lagi. Karena nanti kalau seandainya miring semua, ya akan hancur BJR kalian gitu. Itu. Oke, terima kasih dari sahabat The Brondol semuanya nih. Nih, lihat wajahnya nih lesu-lesu nih. Oke, kita sama-sama ya. Salam Blender Indonesia.